Jadi sekarang itu adalah ASIS pertemuan ke-6, di mana kita akan bahas seismik refraksi dan pengolahan. Next. Oke, nah jadi pengertian dari seismik refraksi. Jadi seismik refraksi itu didasarkan pada pengukuran waktu tempuh gelombang seismik yang dibiaskan pada batas antar lapisan bawah permukaan dengan kecepatan yang berbeda. Nah, seismik refraksi itu dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menjalar pada batuan dari posisi sumber seismik ke geopon pada berbagai posisi tertentu. Nah, kalau di sini kita lihat ya, ini ada dua perlapisan yang gambar kiri. Lapisan tersebut ada batas lapisan. Nah, gelombang seismik refraksi yang pertama keunggulannya, pengamatan refraksi itu membutuhkan lokasi sumber dari penerima yang kecil sehingga relatif murah dalam pengambilan datanya. Nah, ini salah satu contohnya yang udah kalian lakuin di beberapa kelompok ya. Nanti yang lain bakal ngelakuin juga akuisisi seismik, di mana source-nya itu dari wake drop, bisa juga dari palu seismik. Kemudian yang kedua, proses pengolahan dan interpretasinya itu cukup sederhana. Yang ketiga, dapat mendeteksi struktur geologi dangkal di bawah permukaan. Lalu untuk kekurangannya, dalam skala regional, jadi seismik refraksi ini membutuhkan offset yang relatif lebih lebar. Berarti nanti panjang lintasannya juga akan semakin lebar. Kemudian kelemahan yang kedua, seismik refraksi ini hanya bisa bekerja jika kecepatan gelombang memenuhi eh, sebanding dengan kecepatan fungsi kedalaman. Jadi eh, kecepatan seismik refraksi ini hanya dapat bekerja jika semakin dalam itu kecepatan gelombang itu semakin cepat. Next. Nah, jadi seismik refraksi ini menerapkan hukum Snellius, di mana hukum Snellius kemarin udah aku ajarin di beberapa pertemuan sebelumnya. Hukum Snellius itu menerapkan prinsip penjalaran gelombang, di mana penjalaran gelombang pada medium akan berbeda dan akan terjadi pembiasan karena adanya perbedaan rapat massa medium. Lalu, data yang digunakan adalah waktu tiba gelombang pertama kali, first arrival time, berupa gelombang P. Nah, eh, gelombang seismik refraksi yang terekam oleh geopon ini hanya gelombang seismik refraksi yang merambat pada batas antar lapis batuan. Karena ketika sudut datang sama dengan sudut kritis atau sudut bias itu tegak lurus dengan garis normal, maka diasumsikan bahwa kecepatan lapisan di bawah permukaan itu lebih besar dibandingkan kecepatan di atasnya. Kemudian untuk tadi gelombang P ya. Nah, kecepatan gelombang P itu kan lebih besar dibandingkan gelombang S. Sehingga waktu datang dari gelombang P itu digunakan dalam perhitungan dalam metode seismik refraksi. Jadi dia menghitung gelombang yang pertama kali datang atau first break-nya. Jadi mengabaikan gelombang dari setelah pertama kali itu. Kemudian ada beberapa asumsi dari metode seismik refraksi. Yang pertama ada medium bumi dianggap berlapis dan menjalarkan gelombang sehingga eh gelombang seismik dengan kecepatan yang berbeda. Yang kedua, semakin dalam batuan maka akan semakin kompak. Yang ketiga itu panjang gelombang seismik kurang dari ketebalan lapisan bumi. Yang keempat ada perambatan gelombang berdasarkan hukum Snellius yang tadi udah dijelasin. Lalu yang kelima, pada bidang batas perlapisan, gelombang merambat dengan kecepatan pada lapisan di bawahnya. Lalu yang terakhir ada kecepatan gelombang bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Next.
Next. Oke. Nah, ini adalah homogeneous subsurface di mana pada prinsip homogeneous subsurface ini kita bisa tahu ya dari namanya. Jadi bidang bawah permukaan yang sifatnya homogen. Homogen itu apa? Jadi homogen itu merujuk pada kondisi di bawah permukaan atau lapisan di bawah material yang memiliki sifat fisik, lalu karakteristik dan komposisi yang seragam atau serupa dalam jumlah besar. Nah, kalau kita lihat ketika kita memancarkan gelombang seismik, maka gelombang tersebut yang terekam oleh trace seismik, kemudian kita plot waktu dan jaraknya akan membentuk garis yang linear atau berbanding lurus. Kita lihat dari gambar yang kiri. Next. Nah, kemudian ini untuk picking first break, di mana pengertian dari picking first break itu gelombang yang terekam pertama kali oleh receiver. Nah, dari picking first break ini, trace itu mengandung data jarak dan waktu tempuh gelombang. Kemudian, picking first break ini digunakan untuk membedakan batas lapisan berdasarkan gelombang refraksi yang kembali ke permukaan dan terekam oleh receiver. Eh, Sebelum ke picking first break, ini aku mau jelasin ada beberapa noise yang bisa terjadi yang belum aku jelasin ya kemarin-kemarin. Jadi ketika pengukuran itu ada dua jenis noise, di mana yang pertama itu noise yang disebabkan oleh eh, gelombang seismik, yaitu coherent noise. Lalu ada juga yang disebut random noise. Coherent noise itu apa aja? Nah, jadi ketika kita memancarkan gelombang dari palu ataupun wake drop, itu akan menyebabkan gelombang-gelombang seperti gelombang es, gelombang loft, gelombang Rayleigh, dan gelombang refleksi. Nah, itu tuh gelombang yang menjadi noise dari gelombang refraksi. Kemudian untuk random noise itu adalah salah satu contohnya itu noise yang berasal dari random atau dari aktivitas lain seperti kendaraan, hewan, langkah kaki, maupun tumbuhan yang terkena angin. Itu disebut dengan random noise. Nah, kemudian untuk picking first break, ini kita bisa lihat ya, dari hasil penampang trace, ini ada distance dan time atau jarak dari eh, source ke geopon dengan ada time. Nah, untuk picking first break itu kalian bisa lihat itu ada garis panah. Nah, itu yang disebut dengan picking first break. Jadi, gelombang yang pertama kali muncul di trace itu yang kita pakai sebagai gelombang refraksi. Kemudian ketika kita udah ngepick first break ini, maka akan dihasilkan eh, grafik yang seperti di kanan atas. Nah, itu ada tiga apa ya, tiga gradien grafik di mana ada tiga gradien grafik. Yang pertama ada direct arrival atau gelombang direct. Lalu yang kedua ada gelombang refraksi yang pertama dan yang ketiga ada gelombang refraksi yang ketiga. Kedua, sorry sorry. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang picking first break? Oke, jadi nanti akan diajarin juga gimana cara picking first break. Ini aku jelasin teorinya dulu ya. Kalau misal ada yang apa nggak jelas, ditanyain aja nggak apa-apa. Atau kecepatan. Soalnya ini aku online soalnya nggak bisa ngeliat kalian kan. Ntar langsung raisen aja ya. Next. Maaf mas kesempatan. Oh ya udah. Nanti nanti aku ulangin lagi. Nah, ini contoh dari picking first break ya. Ketika di laporan, di pengolahan nanti kalian akan melakukan picking first break, di mana ini salah satu contoh dari picking first break yang dilakukan. Kemudian dihasilkan kurva seperti yang di kanan. Itu ada dua gradien kurva di mana yang dari meter ke 0 sampai ke 24 itu
memiliki kecepatan 2008 meter per second. Lalu yang kedua itu dari 24 sampai 26 itu ada berapa itu? 400 ya, kecilan. Oke, next. Nah, untuk interpretasi dari seismik refraksi itu ada tiga metode. Yang pertama ada metode TX atau intercept time. Metode TX itu adalah metode yang paling sederhana dan hasilnya itu relatif kasar. Untuk kedalaman lapisannya hanya diperoleh dari titik-titik tertentu saja. Kemudian dari metode ini ada dua metode, yaitu metode jarak kritis untuk menginterpretasi lapisan miring, lalu yang kedua ada metode intercept time untuk menginterpretasi lapisan datar. Kemudian ada metode yang kedua, metode Hagiwara dan Matsuda, di mana metode ini mengasumsikan bahwa modulasi bawah permukaan tidak seberapa besar untuk sudut kemiringan lebih dari 20 derajat. Dan metode ini dikembangkan untuk struktur dua lapisan. Lalu untuk yang metode Matsuda itu dikembangkan untuk yang lebih dari dua lapisan. Lalu metode yang terakhir atau ya adalah metode delay time, yaitu menggunakan prinsip waktu tunda di mana terdapat perbedaan waktu yang diperlukan untuk perambatan gelombang yang melalui lapisan atas terhadap waktu terambat di permukaan lapisan kedua sepanjang proyeksi lintasan normal. Oke, aku mau jelasin lagi ke slide sebelumnya, Gif. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Nah, dari sini ya. Oke, jadi prinsip dari homogen subsurface. Nah, eh, di mana kita tuh mengasum kalau kalau dari prinsip ini ya, eh, kita mengasumsikan bahwa bumi ini homogen, berarti eh, memiliki sifat fisik dan properti fisiknya itu sama, satu sama lain itu sama. Kemudian ketika kita memancarkan source, itu contohnya yang ada di gambar sebelah kanan, itu kita memancarkan source, direct wave itu kan akan memancar ke segala arah. Kemudian geopon itu akan merekam sesuai dengan eh, penjalaran waktu dan posisinya. Lalu untuk hasilnya yang terekam itu akan dihasilkan gambar seperti yang di kiri. Nah, ini prinsip dari homogeneous subsurface, di mana ketika kita cuma mendapatkan satu lapisan, nah ini hasilnya itu cuma apa ya, lurus gitu aja. Jadi nggak ada variasi kayak gambar-gambar yang tadi udah aku jelasin ketika menemui batas lapisan lain. Next, coba yang picking first break. Nah ini yang bukan bukan sebelumnya. Nah, ini yang aku ulangin ya, picking first break. Jadi nanti kalian akan melakukan picking first break, di mana picking first break itu apa? Jadi first break itu gelombang yang terekam oleh receiver untuk yang pertama kali. Jadi gelombang refraksi ini menggunakan first break dari gelombang dan mengabaikan gelombang yang setelah dari first break itu. Nah, untuk picking first break itu nanti kalian kalau belum tahu caranya, itu ada garis-garis di mana dari gambar trace itu, coba kursornya bisa di situin nggak, Gif? Nah, itu ada contoh dari garis-garis. Nah, itu yang dimaksud dari picking first break, di mana kalian akan mempick gelombang yang pertama kali datang dan terekam oleh receiver. Jadi, mengabaikan gelombang yang ada di bawahnya. Kemudian, setelah di pick, nanti hasilnya itu akan seperti yang di kanan atas. Nah, itu adalah kurva dari time dan waktu. Time dan jarak. Di mana eh, kalau dari picking first break yang itu hasilnya itu ada tiga gradien kurva. Tiga gradien ini mengindikasikan apa? Berarti mengindikasikan ada tiga lapisan. Yang pertama itu ada direct, ada gelombang langsung. Kemudian untuk geopon 10 ke 15 itu kan ada berbelok tuh. Nah, itu ada lapisan yang kedua, dia merefraksikan.
Kemudian dari dari 33 ke 39 itu ada gradien yang ketiga, itu ada lapisan yang ketiga, itu ada second refract arrival. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Duh, Permisi Mas, ya boleh. boleh diulangin nggak yang barusan dijelasin kalau lihat dari yang trisnya ini yang direct arrival sama first reflex sama second reflexnya yang mana? Kalau dari mananya? Kalau dilihat dari yang tris. Sebenarnya kalau dari trace itu nggak kelihatan banget ya, karena emang kalau dari trace itu kan semakin dia menjauhi source, maka gelombangnya itu waktu tibanya itu akan semakin lama. Nah, ini hasil dari ekstraksi yang udah kalian picking first break. Nanti hasilnya itu akan membentuk kurva time dan distance-nya. Kalau dari aku sendiri, aku belum tahu cara bedainnya dari trace-nya. Cuma eh, harus diproses lebih lanjut dulu biar tahu gitu. Mungkin dari Givari ada bisa jawab gak, Gif? Ini kalau ini aku bantu jawab. Jadi kalau misalkan dari trace itu nggak bisa kita menentukan lapisan satu yang mana, lapisan dua yang mana. Nah, untuk tahu batas lapisan itu nanti ketika udah proses pengolahan yang lebih lanjut lagi, bukan cuma sekedar picking first break. Nanti ada koreksi NMO, picking velocity, terus migrasi, kayak gitu. Nah, itu baru bisa tahu di mana batas lapisan antara lapisan satu sama dua. Terus kalau berdasarkan trace seismik doang itu nggak bisa gitu. Nah, terus aku juga mau nambahin yang di metode delay time ini, kenapa ada delay time? Ini kan prinsip waktu tunda ya. Nah, itu disebabkan biasanya karena perbedaan topografi atau elevasi antara source dengan geofone. Jadi misalkan ketika kalian akuisisi itu untuk yang source itu anggapannya di 20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kalau geofonnya itu di 40 meter atau 50 meter di atas permukaan. Nah, itu biasanya karena seharusnya mengenai suatu bidang reflektor di waktu sekian, karena ada perbedaan topografi tersebut, makanya dia ada waktu delay-nya itu. Dan dianggapnya bahwa kedalamannya itu semakin jauh. Padahal itu karena ada delay time-nya. Itu. Nah, itu nanti bakal ada koreksinya sendiri ketika kalian pengolahan di seismik refleksi. Jadi kalau misalkan untuk tahu lapisan, ini langsung contoh dari easy refract. Ketika kalian picking, itu nanti bakalan muncul kurva yang dijelasin Faki tadi, ada direct, terus second refracted wave, sama first-nya. Nah, itu menandakan ini kan kecepatan nih. Ini berarti kecepatan di lapisan pertama, terus kecepatan di lapisan kedua. Seharusnya itu ketika idealnya, kalau secara teori itu lapisan kedua biasanya kan lebih cepat karena dia batuannya lebih kompak, densitasnya juga lebih padat kan dibandingkan dengan lapisan pertama. Jadi ketika nanti kalian pengolahan itu benar-benar trial and error kalau misalkan bikin first break ini. Nanti bakal aku jelasin lagi waktu prakteknya. Ya, Tuh, jadi gimana Farah? eh, ini semua itu berkaitan dengan kaidah-kaidah yang tadi udah aku jelasin. Salah satunya kan semakin dalam lapisan maka kecepatannya juga kan semakin tinggi. Nah, kalau bisa nanti kalian waktu picking first break, nanti kalian itu ngepasin yang kotak hijau itu, coba dilingkarin GIF. Nah, itu nanti awalnya tuh warnanya kuning kalau nggak merah, itu harus diwarnain hijau. Sampai warna hijau, harus ngepasin. Terus, ya itu, semakin dalam lapisan, maka eh, kecepatannya semakin tinggi. Gimana, Far? Hmm. Oke Mas, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke pengolahan?
Ini Mas, izin tanya Mas. Monggo. Eh, maaf kalau misalnya tadi udah kelewatan. Jadi yang di picking first break itu yang ditangkap itu tuh gelombang direct wave-nya apa gelombang refraksi tapi yang pertama atau gimana Mas? Masih bingung. Nah, ini ya. Jadi kalau dari teorinya, picking first break itu adalah gelombang yang pertama kali terekam oleh geopon, gelombang refraksi ya. Jadi kan gelombang refraksi itu kan ada dua. Dia tuh menembus batas lapisan atau merambat dari batas lapisan tersebut. Sesuai dengan yang aku jelasin tadi, ada kaidah Snellius. eh, Ketika sudut sudut datang lebih besar daripada sudut kritis atau sama dengan sudut kritis, dia akan dibiaskan. Lalu ketika lebih kecil akan dipantulkan. Nah, ketika dirambatkan lewat gelombang refraksi itu dirambatkan oleh batas lapisan dari penampang satu dan penampang dua, kemudian terekam oleh geofon. Nah, itu yang disebut dengan gelombang refraksi. Nah, gelombang yang pertama kali datang itu disebut gelombang first break. Jadi nanti kalian pickingnya itu di first breaknya. Nah, untuk aku jelasin lagi tadi kan ada beberapa jenis-jenis noise yang mempengaruhi refraksi. Ada coherent noise sama random noise. Untuk yang coherent noise itu kan ketika kamu mukul source itu ada gelombang-gelombang lain yang tercipta selain gelombang refraksi. Ada gelombang Rayleigh, ada gelombang S, ada gelombang refleksi. Nah, itu yang menjadi eh, noise dari gelombang refraksi ini. Jadi kalau misal ditanya, tadi pertanyaanmu kan yang terekam oleh picking first break itu gelombang direct atau gelombang apa tadi satunya? Iya, gelombang direct apa gelombang refraksinya? Nah, gelombang refraksi. Jadi kan ketika kita memancarkan source itu kan ada direct wave yang menyebar ke segala arah. Kemudian direct wave itu kan mengenai batas lapisan. Nah, batas lapisan itu kemudian gelombang refraksinya merambat dan terekam oleh geopon. Nah, yang terekam oleh geopon itu disebut gelombang eh, refraksi. Nah, untuk yang picking first break itu yang diambil itu gelombang refraksi yang pertama kali. Itu jawabannya. Nah, oke. Makasih Mas. Mas izin tanya lagi. Tadi yang sebelum, yang tadi yang slide waktu Sarah tanya itu, yang bagian yang ada tiga gradient. Nah itu direct apa repulse-nya itu berarti bukan direct wave-nya kan Mas? Beda kan? Itu ya dari picking picking first break-nya itu. Nah, jadi kan kalian dari gambar yang bau di tengah itu yang ada trace-nya, kan nanti kalian akan pick dulu pertama kali. Terus akan kalian olah milih picking velocity dan lain-lain sehingga nanti didapatkan gradien tiga itu yang ada direct arrival, first refracted arrival sama second refracted arrival. Nah, itu direct arrival itu apa? Jadi kalau dari asumsinya itu kan dari geopon 0 sampai geopon berapa itu? 9 sampai 10 ya. Nah, itu tuh masih masuk gelombang direct. Karena apa? Karena gelombang refraksi itu dia tuh merambat cepatnya itu di yang 15 sampai 69. Dia 0 sampai 10 itu masih gelombang directnya. Lalu ketika udah sampai apa geofon 10 sampai 34 lah ya itu 35. Nah, itu dia itu udah mengenai gelombang lapisan pertama sehingga itu gelombang refraksi pada lapisan pertama. Kemudian untuk yang dari daerah 35 sampai 69 itu masuk ke refraksi yang lapisan kedua. Tuh. Jadi ada kalau bisa diasumsikan ini ada tiga lapisan. Oke Mas, menjawab. Makasih banyak Mas. Oke, Lanjut ke pengolahan lah ya. Oke, lanjut ke pengolahan ya. Ini ada yang record nggak? Ada Mas. Nah, ini salah satu record ya.
Bentar. Nah, jadi buat pengolahan dari seismik refraksi ini share screen-ku udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ini? Kelihatan gitu. Oke. Cuma kotak hitamnya matiin aja tuh. Nah, udah. Nah, ini buat pengolahan seismik refraksi itu menggunakan Easy Refract. Jadi untuk pengolahan sederhananya itu menggunakan software ini. Nah, untuk step by step-nya yang pertama itu dari kita perlu memposisikan terlebih dahulu geofonnya sesuai dengan ketika kalian akuisisi. Desainnya seperti apa, untuk spasinya bagaimana, jumlah geofon yang digunakan itu berapa, terus juga peletakan posisi pertama dari geofonnya itu di meter keberapa. Nah, ini untuk mengaturnya itu ada di tanda geofone position. Ini tanda panah warna kuning. Itu tinggal diklik. Nah, di sini tinggal disesuaikan aja. Ini kan 24 untuk geofone yang kita pakai. First positionnya itu di meter kedua. Geofone spasinya, jarak antar geofonnya itu adalah 2 meter. Ini nanti dipencet refresh, habis itu langsung oke. Nah, selanjutnya untuk menginput file itu kalian harus ke data input terlebih dahulu. Ini diklik menu di sebelah kiri, terus klik tanda tambah warna hijau. Itu ada tulisannya add shot. Ini tinggal klik. Nah, baru untuk nge-importnya itu ada yang ini gambar folder ini, import trace. Terus ketika nanti masuk ke folder kalian, itu pilih filenya yang sequai. Pilih file yang sequai, itu nanti baru kalian open aja satu-satu. Nah, ketika trace-nya ini udah masuk, itu kalian harus atur juga source position. Ini ada di sebelah pojok kiri atas. Itu sesuaikan dengan posisi shot kalian. Misalkan shot pertama sesuai dengan desain akuisisi itu di meter ke-0. Shot kedua di meter kedua, shot ketiga di meter keempat, sampai seterusnya di shot ke-26. Ini tulis 0, terus setelah itu baru kalian picking first break. Nah, picking first break ini, kalau misalkan kalian lihat di sini kan mungkin agak susah ya untuk gelombang pertama yang diterekam oleh Giovanni itu di sebelah mana. Itu kalian bisa pencet ini, itu nama tulisannya show zoom on separate window. Ini tinggal diklik, nanti ketika kalian ke trace seismiknya itu bakal muncul window tambahan di sini ada kotak ya. Kalau kelihatan nggak? Nah, ini bisa diatur buat lebar time window-nya. Kalau misalkan makin gede berarti kan dia eh, untuk bentuk eh, trace seismiknya itu juga makin besar. Jadi disesuaikan aja masing-masing individu. Nah, di sini, nah untuk picking first break ini juga nggak ada patokan harus di mana. Yang penting ini benar-benar kayak perspektif masing-masing orang. Kalau aku ngepicking di sini, itu nggak masalah. Di sini misalkan, aduh sebentar. Terus kalau misalkan Faki mau ngepicking di sebelah sini juga itu karena perspektifnya Faki kayak gitu. Jadi untuk picking first break ini pengolahannya itu masing-masing perspektif individu. Nah, aku mau nambahin juga terkait masalah yang tadi sempat ditanyain sama kalian. Kalau misalkan picking first break itu yang di picking gelombang refraksinya atau direct wave. Nah, kalau misalkan secara teori itu kan memang gelombang pertama yang terekam oleh geofone. Jadi ketika trace ini terbentuk itu yang kalian picking. Tetapi
nanti ketika kalian sudah mempicking semua shotnya masing-masing trace di tiap shot sebanyak 26, nanti coba kalian cek di travel time curve. Itu apakah muncul atau enggak. Kalau misalkan enggak muncul, itu berarti ada yang salah dengan hasil pickingan kalian. Gitu. Walaupun memang eh, it- yang di picking adalah first break-nya atau gelombang pertama yang terekam oleh Qphone, tetapi kalian perlu cek lagi apakah itu udah benar atau belum pickingannya. Kalau misalkan salah, biasanya di travel time curve ini nggak muncul. Nanti aku contohin. Terus ini automatic picking, itu kalau misalkan capek untuk nge-picking satu-satu, ini tinggal, tapi ketika muncul, hasilnya itu bakal random. Jadi mau nggak mau, ketika picking first break ini harus satu-satu, harus manual. Tuh. Nah, jadi ini untuk masukin tinggal add shot, import trace, terus masukin shot kedua. Jangan lupa diatur source positionnya. Tuh. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat, kadang ada geophone yang error. Jadi trace-nya itu nggak kebaca. Ya udah nanti ketika kalian picking, itu mengikuti tren. Jadi ini aku coba picking asal. Nah, jadi memang untuk picking first break ini dia satu-satu, nggak bisa otomatis karena kalau otomatis itu bakalan eh ngepicknya random. Nah, kalau misalkan ada case yang seperti ini, mending kalian ikutin trennya aja, jangan yang di bagian atas. Jadi pilih yang di bawahnya gitu. Nah, ini kan aku kan buat pickingnya itu trennya ke bawah. Tapi kalau misalkan ketika kalian ngepicknya itu di atas, usahain juga ngikutin tren trace seismic yang ada. Kenapa? Karena di sini kan posisi shot kita kan yang paling ujung. Terus ada juga geophone yang paling ujung juga di meter 48. Nah, gelombang yang merambat di bawah permukaan itu kan makin lama ditangkap oleh geofonnya. Makanya untuk trace yang terekam itu semakin lama semakin eh, waktu rambatnya semakin banyak. Jadi anggapannya di sini di meter kedua, geofon meter kedua itu ternyata di detik ke 50 milisecond udah kerekam. Tetapi ketika di geofon ke 48, first break-nya itu baru muncul di detik 650 sekian milisecond kayak gitu. Kalau misalkan nanti kalian picking di sini, usahakan itu dia tetap di bawah dari pickingan yang sebelumnya. Kalau misalkan nanti ketika di travel time itu error, itu mau nggak mau kalian harus coba lagi pickingnya. Itu. Nah, ini aku coba buka yang file udah aku picking. Sebentar. Nah, ini buat hasil pickingan. Jadi ada 26 shot. Itu jangan lupa ketika kalian shot ke berapa itu untuk posisinya diatur. Nah, sebenarnya ketika kalian pengolahan, oh itu nanti aja. Nah, di sini kan aku ngepickingnya itu di bagian atas ya. Jadi di trace seismic yang bagian atas, nah itu memang usahakan yang aku udah sampein tadi itu buat pickingannya mengikuti tren dari trace seismic.
Kalau misalkan aku nge-picking seperti ini, terus ketika aku pencet travel time curve, itu muncul nih garis-garis gradien yang Faki sebut tadi. Habis itu aku calculate, ini aku contohin cepat, terus klik interpretation, morfologi refraktornya nggak muncul. Nah, itu harus kalian picking ulang. Gitu. Jadi mau nggak mau pengolahan refraksi seperti itu sampai shot terakhir. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika kalian udah input semua shot, udah nge-picking sampai shot terakhir, nah ini kan berubah ya. Maksudnya trennya itu jadi makin naik sesuai dengan channel gain yang udah diatur ketika akuisisi. Ada uphill, downhill, sama valley. Itu. Nah, kalau aku ngakalin buat picking first break itu dari geofone terakhir. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini, buat di awal, ini kan di geofone terakhir, di geofone ke 24 itu di awal-awal kan nggak ada trace seismic ya. Nah, kalau misalkan memang kalian mau nge-picking, itu langsung di geofone terakhir, terus pilih yang gelombangnya itu baru muncul. Baru nanti kalian naik sampai ke geofone yang paling dekat dengan source-nya. Tetapi balik lagi, ketika kalian ke travel time curve untuk pengecekan, koreksi apakah hasil pickingan kita udah benar atau enggak, ternyata gambarnya itu tidak muncul, itu harus nge-picking ulang. Gitu. Nah, anggapannya tadi ini udah di-picking semua. Setelah itu selesai, lanjut ke travel time curve. Nah, ketika di travel time curve ini, untuk mengetahui hasil kita udah benar atau belum, itu kita langsung ke calculate precise travel time curve. Ini diklik. Kalau misalkan muncul garis yang nyambung, ini kelihatan kan ya, ada garis yang bold sendiri, itu berarti hasil pickingan kita udah benar. Nah, di sini ada shot, kalian bisa ngecek satu-satu. Sorry, ini untuk shot 1, ini shot 2, shot 3, kayak gitu. Nah, ini tadi yang udah sempat Faki singgung terkait masalah direct arrival time-nya, terus first refraction wave sama second itu di tiap masing-masing shot itu bakal ada, kecuali ketika memang gelombang kalian itu tidak menyentuh batas lapisan yang kedua. Nah, contoh ini nih, ini di geofone pertama. Geofone pertama, meter kedua, shotnya itu di meter ke-0. Otomatis yang kerekam direct wave, kayak gitu. Bukan gelombang refraksinya. Karena eh, buat itu berhubungan juga dengan posisi dari geofonnya. Makanya tadi ada kekurangan sama kelebihan kalau misalkan offsetnya itu terlalu jauh atau terlalu dekat. Yang waktu itu sempat aku sampaikan di materi desain akuisisi. Kalau misalkan kalian terlalu dekat, yang terekam itu direct wave-nya. Kalau misalkan terlalu jauh, untuk bidang reflektornya itu tidak terekam. Nah, ini bisa dicek masing-masing shotnya sampai di shot terakhir. Nah, terus buat yang sempat kalian tanyain ketika kelas itu ada yang direct sama inverse. Nah, direct ini apa? Jadi direct sama inverse wave itu adalah posisi gelombang posisi shot berada di depan atau di belakang geofone. Gelombang yang dihasilkan itu gelombang direct atau inverse-nya. Kalau misalkan ini di shot awal nggak bakal dapat
yang inverse. Kenapa? Karena yang inverse ini berada di sorry di belakang geophone. Kalau misalkan direct, dia baru muncul. Nah, kebalikannya ketika kalian buka di shot 13, directnya nggak muncul. Gitu. Sedangkan inverse-nya pasti ada. Nah, untuk ngatur posisi eh, masing-masing, ini aku ambil contoh kalau misalkan ada dua lapisan, dua kurva kayak gini. Ini kan tadi kan Fakih sempat mention kalau misalkan harus kotak keterangan ini kayak kecepatan ini harus warnanya hijau. Kalau misalkan kuning atau merah itu nggak bisa. Nah, caranya untuk ngatur itu kalian bisa di kolom sebelah atas ini itu ada assign, move, sama delete. Kalau assign, ini kalian nambah titik. Nah, kalau misalkan ditambah titik, apakah itu bertambah bagus atau enggak, itu bisa muncul kecepatannya lagi. Kalau misalkan ini muncul kecepatan, terus dia warnanya merah, dan kecepatan yang sebelumnya itu pun berwarna merah, berarti hasil penambahan titik kita itu bisa tidak perlu atau salah. Nah, untuk ngegesernya, kalau misalkan udah cukup 2 atau 3 lapisan, itu tinggal digeser menggunakan tanda yang berwarna biru, ini namanya move. Tinggal kalian geser aja titik-titiknya, disesuaiin. Kalau misalkan kuning, oh berarti salah. Hijau ini berarti benar. Nah, kalian tahu eh, di sini kan ada kecepatan gelombang VP. Gelombang P-nya itu kalian juga harus studi literatur di daerah penelitian atau mungkin jenis batuan A, B, C, D itu bisa di generalin kan untuk VP-nya. Tapi kalau bisa itu di daerah penelitian VP-nya ketemu sesuai dengan studi literatur. Misalkan batu shale atau sandstone itu kecepatannya berapa, itu harus disesuaikan. Kalau misalkan belum sesuai, berarti itu pengaruh lagi ke picking first break. Apakah sudah benar atau belum? Kayak gitu. Walaupun di sini ketika travel time curve kalian itu muncul, dan untuk sorry, untuk hasil pickingannya itu kecepatan yang kalian dapatkan melebihi atau kurang dari studi literatur yang kalian temui, nah itu perlu diulang. Kayak gitu. Misalkan aku ngepicking di shot ketiga, ini ya shot ketiga kayak gini. Shot ketiga hasil pickinganku kayak gini. Terus di travel time curve buat shotnya itu kecepatan yang didapatkan 298,397. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan studi literatur atau belum? Kalau misalkan belum, berarti kalian harus ngepicking ulang di shot tersebut. Nah, kadang error itu juga bisa muncul di masing-masing shot. Nggak semua shot itu ada errornya, tapi kadang ada errornya. Errornya itu kenapa? Ketika kalian calculate precise ini, itu bakal nggak keluar garis atau gradien garis yang di highlight ini. Nah, itu kalian perlu cek lagi masing-masing shot. Tinggal dicek satu-satu apakah muncul atau enggak. Biasanya kalau error itu di masing-masing shot ini nggak muncul gradien yang udah sempat dimention sebelumnya. Direct, terus first sama second refracted wave. Misal 5 yang nggak muncul gradien garisnya. Berarti kalian harus cek lagi di shot kelima ini apakah hasil pickingan kalian benar atau enggak. Kayak gitu.
Nah, terus di sini buat kurvanya ini kan ada waktu nih, ada waktu sama position. Dari kalian ada yang bisa nebak nggak? Ada yang salah sebenarnya di kurva kurva yang ada ini sumbu X sama sumbu Y. Kalian bisa nebak nggak apa yang salah? Atau orang? Dilihat aja ini. Apakah sumbu X sama sumbu Y udah benar? Atau ada yang lain? Ada yang mau nebak nggak ini? Ayo, ayo. Tebak yuk. Jawab Mas. Kalau dari saya sebenarnya kurang baca mana yang salah. Kan kayak nebak-nebak aja itu. Putus-putus yuk. Cara aku jelas nggak Mas? Sekarang jelas. Ya udah. Jadi itu sebenarnya aku kurang bisa membaca datanya mana yang salah dan mana yang benar. Cuman kalau nebak-nebak aja itu 25. 25. Dia punya kan Mas? Hmm, Iya di 25. oke. Ini buat sumbu Y, itu kan waktu, time. Terus sumbu X-nya ini posisi dari geofon dan juga source-nya. 2, 4, 6, 8, ini meter. Dalam satuan meter, bukan dalam angka geofon keberapa atau shot keberapa. Terus buat time, ini yang salah itu di sini, di sumbu Y-nya. Kenapa? Karena untuk dari 0 ke waktu tempuh paling jauh, itu kebalik. Harusnya itu yang 0 di bagian atas, terus yang 0,24 itu di bagian bawah. Kenapa? Karena ini kan perambatannya itu makin lama, waktunya pun juga bertambah kan, bukan berkurang. Kayak gitu. Harusnya dari 0 sampai 24. Kalau misalkan kita lihat di shot satu, harusnya ini eh buat waktunya berarti waktu tempuh dari shot satu ini itu dari berarti 0 sampai berapa ini? Kira-kira 0,13 Y-nya nih. Bisa dilihat kan 0,1302 itu. Karena dia kan posisinya kedalaman kan. Kedalaman kan berarti dari atas ke bawah. Kayak gitu gampangannya. Kalau misalkan di travel time curve ini udah selesai, di tiap shot kalian cek, terus kalian atur terkait masalah jumlah layernya itu udah sesuai, tinggal langsung ke menu interpretation. Nah, di sini di menu interpretation itu ada beberapa keterangan. Yang pertama, ini bisa kalian lihat berarti hasil pickingan kalian ada dua layer dengan densitas masing-masing. Ini karena ada prinsip tadi homogen itu, jadi dianggap bahwa lapisan yang di bawah permukaan itu sama dan juga densitasnya atau porositas segala macam itu sama. Tetapi kalau nggak salah, buat densitas ini itu bisa diatur.
Jadi ketika memang kalian daerah penelitiannya itu memiliki densitas 2, sekian sampai 3, itu bisa kalian atur sendiri di sini. Kecuali untuk VP dan VS. Terus G0 dan parameter yang lain itu nggak bisa diatur karena berdasarkan hasil picking kalian dan juga data lapangan yang kalian dapatkan. Gitu. Poisson ratio ini juga bisa diatur, disesuaikan dengan litologi yang kalian dapatkan. Velocity depth. Terus di sini ada 3 menu, ada velocity function, time depth function, sama morphology of reflector. Nah, bidang reflektornya itu tadi, antar batas lapisan, itu bakal menunjukkan penampang bawah permukaannya. Tuh. Ini ada topsoil sama aluvial. Ini data akuisisi eksplorasi seismik waktu angkatanku, semester 5. Itu. Jadi ketika kalian hasil pickingannya udah selesai, jangan lupa dicek lagi. Kalau kadang miss-nya itu ngecek masing-masing shot. Miss-nya itu lupa ngecek di tiap shot ini apakah muncul atau enggak gradiennya. Kadang langsung ke interpretation terus ke morfologi. Nah, kalau misalkan lupa itu biasanya morfologinya ini bawah permukaan nggak bakal muncul. Dia blank kayak gitu, nggak ada apa-apa. Itu. Terus yang aku tadi bilang perlu studi literatur juga karena biar interpretasinya lebih sesuai dengan daerah penelitian, topsoil sama aluvial. Itu. Nah, di sini kalian juga bisa buat atur description-nya, terus warna dari masing-masing litologinya itu seperti apa, itu bisa diatur sendiri. Itu. Nah, kurang lebih buat pengolahan refraksi cuman sebatas itu doang yang menggunakan isi refrak. Jadi eh, main step-nya itu tuh di picking first break. Nah, ketika picking first break itu kalau misalkan kalian udah selesai nge-picking eh, first break-nya mungkin mepet ke atas, terus ketika travel time curve kalian calculate, terus kalian cek shot per masing-masing shot itu udah benar, nggak ada yang bermasalah, interpretation pun juga keluar, tetapi jangan lupa kalau misalkan data kecepatan VP ini perlu diperhatikan juga, harus disesuaikan dengan studi literatur yang ada. Kayak gitu. Kalau misalkan kurang sesuai atau tidak sesuai, picking ulang. Gitu. Nah, ini kalau misalkan nge-picking buat pickingannya dari kalian pun juga perlu teliti karena bisa jadi kan kita kan nggak tahu ya yang kita picking itu direct wave atau memang gelombang refraksinya. Kalau aku tadi kan udah sempat mention kalau misalkan nge-picking dari given yang terjauh dulu supaya bisa mengikuti tren yang ada. Jadi biar tahu naiknya itu seberapa jauh kayak gitu. Jadi misalkan di sini, picking di sini, terus di sini, habis itu nge-picking lagi mungkin di sini atau di atasnya. Karena kalau misalkan kalian lihat, ini bisa aja noise atau direct wave tadi. Itu. Terus kalau misalkan ada given yang error, sebisa mungkin untuk hasil pickingannya itu mengikuti tren yang udah kalian buat sebelumnya. Jadi itu untuk hasil pickingan itu
interpretasi masing-masing individu. Jadi eh, dan penilaiannya itu masing-masing individu. First break-nya itu munculnya pas kapan sih kayak gitu. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya, Tigar. Gar, monggo. Mas, tadi yang travel time curve tadi yang katanya sembunyinya terbalik itu nggak bisa dibalik ya di software ini? Nggak bisa, nggak bisa dibalik. Jadi udah softwarenya sendiri itu. Nah, nggak usah dipikirin yang peletakan dari softwarenya ini. Yang penting cuman fokus ke picking first break sama hasil pickinganmu itu udah benar atau belum ketika di calculate kayak gitu. Nah, ini kan kalau aku tadi kan buat di shot 2 nih, ini kan ngawur nih hitungannya. Nanti pengaruh juga ke hasil calculate-nya. Nah, dia kan nggak ada persilangan. Tanda juga kalau misalkan berhasil itu ada gradiennya ini antara direct sama inverse itu ada titik temunya. Kayak gitu. Ada titik yang bersinggungan. Gimana, Tinggal? Oke, aman Mas. Sama satu lagi Mas, semisal yang morfologi tadi itu apakah bisa munculnya itu setelah 26 shot itu di first break, di picking, atau semisal 3 shot itu dicek apakah bisa muncul morfologinya Mas? Nah, kalau misalkan jumlah shot itu sebenarnya buat refraksi ini nggak diinput semua juga nggak masalah. Kalian lihat, ini kan aku pengolahannya itu cuman ada 13 shot. Jadi shot di sisi kanan, sisi kiri, sama yang sisi tengah. Nah, ini udah masuk ke 26 kan, berarti udah shot 13. Nah, itu nggak usah kalian input semua karena buat refraksi ini kan sebenarnya dia itu karena pembiasan jadi bisa mewakili shot yang nggak kalian input. Dan juga desain akuisisi kita kan juga hitungannya itu pendek, cuma 50 meter. Jadi nggak ada bagian yang bolong. Nah, itu nanti kalau misalkan di pengolahan refleksi bisa kelihatan antara bolong atau enggak karena posisi antara shot atau receivernya itu yang terlalu jauh. Kayak gitu. Nah, ini kan terus shot 10, ini udah shot ke 22 berarti. Kalau aku di sini makainya 3, sorry, masing-masing 4. Yang 5 di tengah. Itu. Gimana, Tiga? Oke, oke, makasih Mas. Oke, Yo, Putri Dwi tuh mau nanya tuh gitu. ya Putri. Putri, ayo kalau mau nanya boleh. Oke, sebelumnya mohon maaf izin bertanya Mas. Kan untuk picking fish first break ini kan maksudnya tuh kita bisa tahu yang harus pertama kali kan tadi kan Mas Givari kan ngepickingnya tuh ada itu loh yang di paling ujung dari kurva ini eh, di trace ini yang waktu belok gini. Nah, itu tuh harus di posisi yang kayak gitu atau dia tuh bisa mulainya tuh dari dihitungnya kita ngepickingnya tuh dari puncaknya gitu. Oh, Terus oke. terus Ya, lanjut. satu lagi ke yang densitas tadi itu diubah-ubah itu apakah berpengaruh
ke tahapan selanjutnya atau cuma kita tuh nyesuaiin aja, fungsinya tuh buat nyesuaiin aja ke studi literaturnya kita. Makasih. Oke. Nah, jadi buat bikin first break ini, aku tadi udah sempat nge-mention, ketika kalian bebas mau nge-picking di puncak, ketika kalau memang misalkan ada gelombang yang kerekam, ini contoh, ini kan ada gelombang yang kerekam ya, makanya perlu kalian checklist dulu yang show zoom on spread window ini, biar tahu ada gelombang atau enggak sebenarnya yang di atas. Ini kalian picking di sini pun juga nggak masalah. Kalian picking di sini, yang penting berarti ketika makin dekat dengan source, itu menyesuaikan dengan tren trace seismik yang ada. Ini kan trennya naik nih. Ini berhubungan juga dengan waktu perambatan gelombang, ya kan? Geofon yang paling jauh otomatis perambatannya makin lama. Tuh. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai nge-picking di puncak semua nih misalkan, terus ketika kalian calculate di travel time curve, ini muncul eh, kurvanya dan juga masing-masing shot itu ada gradien first sama second refracted wave-nya, itu berarti hasil picking kalian benar gitu. Terus, oh sama satu poin lagi, jangan lupa buat time VP-nya ini. Sorry, kecepatan VP. Nggak mungkin kecepatan rambat gelombang di suatu batuan itu 74, karena itu cepat rambat gelombang di sifat fisiknya batuan itu sendiri. Nah, berarti kan nggak sesuai nih hasil pickingan kalian, walaupun muncul ketika calculate itu salah kayak gitu. Terus ketika kalian ngepicking di bawah sini, ya sama aja. Ketika kalian travel time curve, apakah muncul? Kalau misalkan muncul, coba dikalkulate. Nah, aku bilang tadi kalau misalkan antara direct sama inverse travel time, direct sama inverse wave-nya, itu harus ada titik temu. Jadi yang aku sempat tunjukin tadi, ada satu titik yang mana itu pertemuan antara gabungan direct sama inverse-nya. Nah, dilihat lagi di kecepatan. Kalau misalkan udah muncul, udah ada titik temunya, lihat lagi kecepatannya apakah udah sesuai atau belum di shot tersebut. Ini kan tadi aku ngepicking di shot 10 nih. Terus di travel time, buka shot 10. Oh, 84 ternyata. 84, terus gradiennya nggak jelas. Maksudnya ini tiba-tiba di bawah, terus di sini ada garis lagi. Nah, itu kan nggak jelas tuh. Berarti kalian harus ngepicking ulang di shot yang bermasalah. Terus pertanyaan kedua, tadi berhubungan sama densitas. Densitas ini itu nggak ada pengaruh apa-apa ke pengolahan selanjutnya. Pengolahan refraksi di easy refract cuman sampai sini doang. Cuman sampai kalian bikin first break, habis itu travel time curve, mengatur travel time curve-nya, habis itu ke interpretation. Ketika sudah muncul, selesai. Nah, terus buat keterangan-keterangan yang ada di sini itu cuman sebagai tambahan, nanti entah itu di laporan atau di eh, apalah laporan ya mungkin. Nah, itu kalian masukin tabel dari densitasnya VP, VS, habis itu velocity-nya di lapisan pertama berapa, di lapisan kedua berapa. Jadi nggak ada pengaruh apapun ke pengolahan selanjutnya karena pengolahan refraksi cuma sampai sini di easy refract kayak gitu. Aku Gimana mau Mas? nambahin juga. Jadi ketika kalian mau nyocokin VP yang tadi udah dijelasin ya, yang sampai bentuk kotak warna hijau itu,
Nanti kan kalian nyocokin sama daerah yang kalian ukur ya di mana. Nah, itu kalau bisa nanti kalau ada tugas laporan disertakan juga eh, apa ya sumbernya apa namanya? Citasinya supaya nanti bisa tahu lah kalian ngambil sumber VP itu dari mana. Kan nggak ngasal kan? Pasti. Pasti ada rujukannya. Oke, itu Fatanayu mau nanya, boleh? Mas, suara aku masuk nih. Masuk, tapi putus-putus. Oke, jadi sebenarnya saya mau minta maaf nih kalau misalnya ini udah dijelasin, cuman jujur ya mas, aku masih bingung gimana caranya kita tahu kalau misalnya picking yang kita pilih itu tuh udah benar, first pick yang kita pilih itu udah benar, terus bisa nggak sih mas diliatin yang salah kayak gimana gitu, yang benar-benar kontras sama yang benernya itu kayak gimana gitu. Aku Oke. pengen lihat sih mas sebenarnya dari yang salah itu kayak gimana biar kita tuh kedepannya tuh tahu oh ternyata kita tuh salah pilih gitu dan kita harus melawan gitu mas. Karena sebenarnya Oh, sebentar. Aku buka project yang lain dulu. kelihatan mas. Oke. Jadi di sini kalau bisa kamu lihat kan buat picking first break dan juga data yang didapat itu amburadul. Walaupun memang picking first break-nya ini udah mengikuti tren dari trace seismic, terus juga dicoba buat picking first break-nya itu dari memang gelombang yang pertama kali terekam oleh geofone. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini kan sebenarnya malah berupa noise-nya, bukan gelombang dari penjalarannya itu, dari source. Entah itu bisa jadi karena geofonnya rusak, atau memang berupa noise. Entah itu karena penyebab alami atau dari human error. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini kan buat picking first break itu bisa dibilang di gelombang yang memang itu di bagian atas, jadi yang terekam langsung oleh geofone. Tetapi nanti ketika di travel time itu memang hasilnya benar. Maksudnya ada gradien dari inverse sama direct, terus juga untuk kecepatan dari VP-nya itu studi literatur mendekati, tapi nanti ketika di interpretation hasilnya nggak muncul batas lapisan. Nah, kalian kalau bisa lihat di sini buat VP-nya itu kan sangat eh, bedanya itu cuman puluhan ya. Bedanya itu cuman puluhan. Jadi dianggap bahwa itu satu lapisan yang sama, bukan lapisan yang berbeda. Jadi itulah kenapa ketika bikin first break, terus di travel time curve itu mempengaruhi.
Kalau misalkan kalian terlalu dekat dengan waktu cepat rambat gelombangnya itu puluhan atau dari 0 sampai anggapannya 100 ya, 100 milisecond, itu kecepatan yang kalian dapetin juga semakin kecil, kayak gitu. Dan kedalamannya itu pun semakin dangkal. Makanya di sini kalau kalian lihat interpretation-nya, karena kecepatannya ini kecil, jadi dianggap suatu litologi yang sama. Ini walaupun udah dibedain warna, ada keterangan layer satu dan layer 2, dia tetap menginterpretasikannya itu suatu lapisan yang sama. Jadi anggapannya gelombang seismiknya ini nggak menembus ke lapisan kedua, kayak gitu. Nah, pengaruhnya itu karena bisa jadi kalian peakingnya itu terlalu dekat dengan 0 milisecond, kayak gitu. Nah, itu tadi aku udah sempat mention kalau misalkan buat pickingan ini, itu memang coba-coba trial and error. Ketika kalian nge-picking di sini, harus konstan kalau misalkan memang mau lihat hasilnya ketika di travel time curve. Jadi kalau misalkan pickingan di sini, dari shot satu sampai shot selanjutnya, sampai shot terakhir, dia harus ngikutin trennya antara given terjauh ke shotnya itu. Misalkan kalian milih pickingnya di sini, terus naik, naik lagi, naik, naik. Nah, itu dari shot satu sampai shot yang paling akhir juga harus kayak gitu. Biar hasilnya tahu bener atau enggak. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini kan di shot 7 nih, ada yang warna kuning. Berarti hasil pickinganku salah. Kayak gitu. Nih, warna kuning berarti kalau misalkan kalian yakin bener, coba digeser dulu buat, oh sorry, buat titiknya ini. Kalau misalkan bisa berubah jadi hijau, berarti nggak masalah, berarti benar. Tetapi kalau misalkan udah kalian atur, udah tambah layer, terus geser, ataupun move layernya, dan tetap warna kuning atau merah, berarti hasil pickingannya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan hasil pickingan kalian dari shot awal sampai akhir itu mengikuti tren yang dari paling jauh, ternyata itu juga salah, berarti dicoba buat picking first break-nya itu memang di trace seismik yang awal. Dari sini naik, 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 terus turun kan trennya. Terus kalau misalkan di ujung, berarti berarti trennya kan naik, downhill itu tadi, kayak gitu. Nah, aku udah sempat mention juga tadi, kalau misalkan memang kalian mau nge-picking startnya itu dari sini, itu juga nggak masalah. Asalkan ketika udah shot terakhir, itu memang trennya masih naik. Jangan kalian udah naik, terus tiba-tiba turun, gitu. Karena nggak sesuai dengan tren trace seismiknya. Tidak sesuai dengan channel gain yang kalian gunakan. Kayak gitu. Nah, ini contoh salah satu dari data juga bermasalah, dari hasil pickingan pun juga masalah. Ini geophone, ini geophone, ini geophone. Terus ini noise. Habis itu ini pun juga noise. Itu. Jadi gimana Fatan? Oke Mas, terima kasih buat penjelasannya. Oke. Yang lain?
Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, berarti pengolahannya udah selesai ya. Lanjut ke kemana yuk? Sabar, sabar. Sabar aku share screen dulu. Nah, yes. Post test. Post tes, berarti 19.56, 4 pertanyaan. 10 menit lah ya, biar cepat selesai. 20.06, udah selesai.